Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan inspirasi dimanapun berada. Hari ini bersama saya Lia. Nah kawan-kawan, hari ini saya berkesempatan mampir nih ke Museum Pendaratan Bung Karno untuk mengenang peristiwa sejarah yang terjadi pada tahun 1950 dan 1956 lalu. Kawan-kawan, ternyata jasa perjuangan Presiden RI pertama banyak mengisahkan jejak sejarah di beberapa daerah Indonesia. Salah satunya di Gorontalo nih, ada bangunan sebagai bekas persinggahan Bung Karno saat ia menyambangi daerah itu. Itu rumah berwarna putih yang berada di tepi Danau Limboto yang terletak di Desa Iluta, Kecamatan Batu Sodaa, Kabupaten Gorontalo. Bangunan ini menyimpan sejarah bagi masyarakat di Gorontalo, sebab Bung Karno sebanyak 2 kali mendatangi daerah ini dengan pesawat amfibinya yang mendarati Danau Limboto pada tahun 1950 dan 1956 lalu. Maka warga setempat Gorontalo menjadikan bangunan ini sebagai Museum Pendaratan Soekarno. Peristiwa kedatangan Bung Karno pada tahun 1950 datangin untuk mempersatukan wilayah Indonesia hingga berlanjut pada kedatangan kedua tahun 1956 terkait tindak lanjut pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa kedatangan Presiden RI pertama direkam lewat foto lama berukuran besar yang dipajang di bagian dalam museum. Dari keterangan foto menyebutkan bangunan itu awalnya didirikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda tahun 1936. Keberadaan rumah ini dulunya berfungsi sebagai tempat perkantoran Presiden Belanda karena Danau Limboto di Desa Dembe dijadikan Belanda sebagai lokasi bandar udara pesawat terbang. Nah kawan-kawan, ternyata tak ada satupun keterangan yang memastikan waktu pendaratan Bung Karno di Gorontalo. Salah satu petunjuk hanyalah tahun kedatangan sang proklamator yang tertulis di sampul foto hitam putih. Dengan halaman yang luas dengan sebuah dermaga di pinggir danau, tempat ini kerap dijadikan tempat wisata. Dan tentunya, danau yang satu ini tetap memancarkan keindahan yang cukup menawan. Selain menikmati keindahannya, kalian juga bisa berkeliling Danau Limboto dengan menyewa perahu dayung yang banyak tersedia di Kampung Kayu Durian. Nantinya, kalian akan ditawari beberapa rute oleh para pedayung yang berasal dari warga setempat, seperti rute menuju ke para penjual ikan, rute berkeliling danau, hingga rute menyeberangi Danau Limboto. Nantinya, harga sewa perahu akan disesuaikan dengan rute yang dipilih. Tentunya, semakin jauh, tarif sewa akan semakin mahal. Lebih menariknya lagi, para pengunjung tidak akan dipungut biaya tiket masuk untuk mengunjungi Danau Limboto. Dengan kata lain, tempat wisata yang satu ini gratis kawan-kawan. Nah kawan-kawan, tidak terasa nih waktu saya untuk mengunjungi tempat ini sudah makan banyak waktu ya. Nah kawan-kawan, dan mohon maaf jika ada salah tutur kata pada vlog kali ini, karena semua manusia tidak luput dari kesalahan.